Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan bonsai yang berjenis bunga kawan-kawan ya. Nah, jadi ini adalah bahan bonsai berjenis bunga yang bernama uh, Bougainville Singapura kawan-kawan ya. Inilah Bougainville Singapura yang ori atau yang asli tanpa proses ovulasi. Nah, di sini kemarin saya dapatkan dari teman dan saya coba bawa ke rumah dan saya rawat di dalam media plastik polybag ini kawan-kawan ya. Nah di sini kemarin kita sempat melalui satu tahapan untuk bagian terusan induk kawan-kawan ya. Dan di sini ketika ukuran terusan induknya sudah agak membesar dan kita press dan sekarang sudah tumbuh beberapa cabang atau tunas cabang yang nanti ini akan kita olah kawan-kawan ya, atau kita arahkan untuk kita jadikan sebuah konsep dasar untuk desain bonsai, bahan bonsai ini nantinya kawan-kawan ya. Nah ini kemungkinan nanti kita akan konsep dengan gaya bonsai seperti agak semi kawan-kawan ya, atau semi seperti semi slanting atau semi casket, tapi ini tidak casket jatuhnya nanti kawan-kawan ya. Jadi kalau gerakan semi itu biasanya ada perbedaan antara bagian mahkota dan bagian cabang pertama maupun cabang keduanya kawan-kawan ya. Anggap di sini kita nanti mencari cabang pertama dan di sini cabang kedua, tetapi nanti di sini untuk cabang terusan cabang pertama ini dia alunan gerak cabangnya itu agak panjangan sedikit kawan-kawan ya. Jadi itu kita sesuaikan dengan arah pergerakan induk atau pohonnya juga kawan-kawan ya. Nah gerakan seperti ini bisa kita kaji atau kita presentasikan ke berbagai jenis pohon kawan-kawan ya. Contoh seperti ini meskipun dia bukan seperti sancang atau yang lainnya, tetapi kalau gerak batang induk bisa kita olah atau kita sesuaikan. Tentu saja di bagian pergerakan percabangannya juga bisa kita kondisikan kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, sebelum kita proses wiring di bagian atas, coba kita perhatikan dulu di bagian bawah atau di bagian perakarannya kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita cek saja dulu sedikit perakarannya kawan-kawan ya, biar nanti kita bisa sambil menyesuaikan untuk konsep gerak dasar di bagian atasnya kawan-kawan. Nah di sini untuk media kita menggunakan media campuran kawan-kawan ya, seperti media pasir kali yang kita campur dengan tanah humus kawan-kawan ya. Jadi media yang ini agak poros kawan-kawan ya. Di sini sih kemarin sebenarnya sudah ada beberapa akar, jadi kita tinggal memperbesar atau membuat keseimbangan saja kawan-kawan ya. Tapi kalau kita ingin program akar biar lebih maksimal hasilnya, lebih baik kita program di lahan ground kawan-kawan ya. Kalau untuk bougainville sangat cepat sekali. Coba kita cek saja dulu. Ini kalau usia saya perkirakan kalau di tempat teman kemarin itu paling tidak sudah 1,5 tahunan kawan-kawan. Nah oke kawan-kawan, jadi
untuk kondisi perakarnya seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi inilah kondisi batang induk yang dulu atau kemarin itu mengalami kerusakan di bagian sebelahnya kawan-kawan ya, di bagian sininya. Jadi di sini mengalami kematian sedikit. Nah, otomatis di perakaran di sini agak kurang seimbang pertumbuhannya kawan-kawan ya. Tetapi nanti ini akan tetap kita seimbangkan kawan-kawan ya. Sini kebetulan ada akar serabut yang sudah muncul, dan nanti kita akan besarkan. Nah, di sini bagian tampak depannya, dan di sini adalah bagian tampak belakangnya. Nah, walaupun kondisi pertumbuhan akarnya seperti ini, untuk di atas akan tetap saya wiring dulu kawan-kawan ya, agar nanti tidak terlanjur kaku atau terlanjur membesar kawan-kawan ya. Nah, untuk tampak depan sementara kita akan cari dari sini saja dulu kawan-kawan, karena di sini semua sudah terlihat karakter induk atau karakter tuanya kawan-kawan ya. Kalau dari sini bisa saja kita pakai kawan-kawan ya. Namun tetap juga kita sesuaikan atau kita carikan biar ada keseimbangan di bagian sini kawan-kawan ya. Nah, nanti kalau kita ingin memperbesar akar yang di sini, kita bisa menggunakan tunas kecil ini dan kita besarkan kawan-kawan ya. Otomatis dia kan tarikannya itu agak lebih dekat di sini, atau kita carikan nanti tunas di bagian dekat bawah kawan-kawan ya, atau di bagian sini kawan-kawan ya. Nanti kalau ada di sini muncul, baru kita besarkan dan kita pakai untuk memompa pembesaran akar di bawah kawan-kawan ya. Tetapi bahan ini nanti kita akan lakukan proses semi ground kawan-kawan ya. Kalau kita hanya mengandalkan media di dalam plastik polybag saja, tentu saja dia tidak akan kuat kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita akan lanjut ke proses bagian atas atau proses wiring kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, sebelum kita proses wiring, kita pruning dulu kawan-kawan ya untuk daunnya, agar kita bisa lebih mudah nanti melakukan proses pengawatan kawan-kawan ya. Nah, untuk cara pruningnya, kita jangan pruning sama durinya kawan-kawan ya. Nah, di situ kan ada duri muda, kita pruning agak space sedikit kawan-kawan ya, jangan terlalu mepet sekali. Kalau kita pruning sama daun sama durinya yang kecil itu, nanti pertumbuhannya agak sedikit lambat kawan-kawan. Nah, seperti itu. Nah, oke kawan-kawan, jadi daunnya sudah saya pruning tadi, dan sekarang kita tinggal melakukan proses wiring kawan-kawan ya, atau pengarahan. Nah, sebelum kita proses wiring, di sini akan saya sharingkan sedikit. Kalau untuk bahan bougainville, kalau kita ingin melakukan proses wiring untuk tunas ranting atau tunas cabang seperti ini, kita amati dulu untuk usianya kawan-kawan ya. Nah, usianya di sini itu dari segi warna cabang sudah agak sedikit kemerahan kawan-kawan ya. Jadi nanti kalau terlalu hijau sekali, dia terlalu muda kawan-kawan ya. Jadi sangat rawan patah. Nah, dan untuk waktu yang tepat untuk kita melakukan proses wiring, kita usahakan agak di siang hari atau di sore hari kawan-kawan ya, agar kondisi ranting ini tidak terlalu basah atau terlalu kaku kawan-kawan ya. Jadi bisa kita biarkan dulu untuk proses penyiramannya selama 1 atau 2 hari kawan-kawan ya. Jadi kita tidak sirami.
dan baru kita lakukan proses wiring kawan-kawan ya. Nah sekarang kita akan pasangkan dulu kawatnya kawan-kawan ya. Kita mulai dari sini saja kawan-kawan. Nah oke kawan-kawan, sekarang kita tinggal melakukan proses gerak dasar untuk terus-terusan cabang ini kawan-kawan ya. Nah kita mulai dari bagian cabang yang paling bawah ini kawan-kawan ya, ke bagian terusan cabang yang nanti akan mengarah ke kiri kawan-kawan ya. Kalau dari belakang, kalau dari depan ke kanan dia kawan-kawan ya. Nah di sini pertama kita harus baca dulu arah tumbuh pohonnya kawan-kawan. Kalau arah tumbuh pohonnya agak larinya agak ke sini, di bagian atas ini, tentu saja arah-arah cabangnya ini kita sesuaikan juga kawan-kawan ya. Nah, jadi otomatis nanti dia akan dominannya ke sini kawan-kawan ya, atau ke kanan. Nah kita mulai dari sini saja kawan-kawan ya. Nah untuk menggerakkan cabangnya ini kita agak ke belakang kan dulu sedikit kawan-kawan. Hati kawan-kawan ya, soalnya ini udah apa namanya, udah patah kawan-kawan. Ini gerakannya biasa saja kawan-kawan ya, agak ngeflu seperti ini. Dan sekarang akan arahkan cabang yang ini kawan-kawan ya. Nah kalau masih kaku, jangan kita paksa kawan-kawan ya. Nanti kita bisa lakukan secara bertahap. Kita cari lagi besoknya atau lusanya kawan-kawan ya. Nah yang di sini posisinya nanti dia agak tinggian kawan-kawan ya. Dia tidak apa namanya, tidak tinggi dari ini. Ini baru agak di bawahan sedikit kawan-kawan ya. Nah ini meskipun kita bisa arahkan baru segini, nanti kita bisa cari perpecahannya dari sini kawan-kawan ya. Dan baru kita arahkan agak ke sana kawan-kawan. Nah di sini juga ada satu cabang yang akan kita jadikan cabang backgroundnya sedikit kawan-kawan. Tapi kalau menggunakan perpecahan cabang yang agak banyak seperti ini, harus hati-hati kawan-kawan ya, karena nanti akan mudah apa namanya membengkak kawan-kawan. Nah, untuk cabang backnya, back belakangnya ini sudah kita sesuaikan. Nah
sekarang kita akan lanjutkan di bagian atasnya ini. Di bagian atas ini kita hanya membuat ujung terusan saja kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Ini kan saya coba kasih kawat lagi satu kawan-kawan ya. Siapa tahu bisa kita turunkan sedikit kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk cabang ini sudah saya kasih kawat tadi. Jadi di sini akan coba saya turunkan lagi sedikit kawan-kawan ya. Biar apa namanya, ada sedikit gambaran kawan-kawan ya. Nah, ini coba saya setel lagi sedikit kawan-kawan. Nah, saya rasa sudah agak sesuai kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini kan kita sudah adakan sedikit perbedaan untuk arah tumbuh cabang ini. Cabangnya itu kawan-kawan ya. Jadi yang di sini kita arahkan agak ke bawah sedikit, karena di sini kan arah tumbuh pohonnya itu dia arah bebannya agak ke sini kawan-kawan ya, atau ke kanan. Nah, jadi yang di sini kita agak tinggikan sedikit agar bisa mengimbangi yang berat yang di sini nantinya kawan-kawan ya. Nah, untuk cabang di belakangnya ini juga sudah kita sesuaikan kawan-kawan ya, agar nanti di sini bisa sama-sama mengisi ruang-ruang dimensi belakangnya kawan-kawan ya. Nah, di bagian atas juga situ sudah saya arahkan sesuai dengan arah tumbuh pohonnya kawan-kawan ya. Nah, jadi seperti inilah kalau apa namanya, kalau kita mempunyai kondisi pohon yang arah induknya itu agak mengarah ke, umpama ini kan ke kanan atau condong ke kanan. Jadi kalau di bagian ujung mahkota ini kita harus bisa sedikit sesuaikan kawan-kawan ya, untuk arah tumbuh ujungnya ini. Nah, kalau arah tumbuh ujungnya ini nanti kita arahkan ke arah kiri atau ke arah sana, nanti dia akan berlawanan kawan-kawan ya. Nah, kecuali kita itu ingin membuat terusan induk, baru bisa kita arahkan ke sana kawan-kawan ya. Tetapi itu nanti gerakannya seperti bunyin atau literati itu kawan-kawan ya. Jadi terusannya di sini kita arahkan dan kita tekuk ke sana kawan-kawan ya. Baru kita bisa bikin gaya bonsai seperti itu kawan-kawan ya, atau gaya bunyin. Nah, oke kawan-kawan, untuk sementara untuk proses penanganan bahan bougainville ini kita akan cukupkan dulu. Dan untuk proses selanjutnya nanti kita akan proses semi ground saja kawan-kawan ya, agar nanti kita bisa membuat keseimbangan di bagian perakaran juga kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan cukupkan dulu. Semoga kegiatan kali ini bisa cukup menginspirasi atau bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.